Welcome to Barel Talk. Bersama kita ada bintang tamu. Sebenarnya bukan bintang tamu ya, karena ini laga tandang Barel Talk di Barel. Barel Talk tandang di Barel itu kan bincang dongo. Birel, oke. Bincang dongo ya. Oke. Jadi isu yang menarik itu di pemberontak. Ada satu esai yang menurutku unik dari kamus. Dia di bab 1 dia mungkin mengatakan kayak gini. Apa sih yang membuat seseorang tuh memberontak gitu kan? Ada pemberontakan pada A, pemberontakan pada B, pemberontakan pada negara, pemberontakan pada diri kita sendiri, pada atasan, pada bawahan. Apakah itu muncul dari sebuah keputusasaan? Nah, akhirnya si kamus menjelaskan gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu berputus asa itu, kata si kamus gitu kan. Kata dia manusia itu akan berputus asa ketika mereka memiliki keinginan yang umum tapi tidak memiliki keinginan yang khusus. Aku nggak tahu tuh. Ada komentar nggak? Dia memiliki keinginan yang umum tapi tidak memiliki keinginan yang khusus gitu. Jadi salah satu hal yang membuat manusia itu merasa ingin memberontak karena adanya keputusasaan pada sesuatu gitu kan. Tapi keputusasaan sendiri bagi Albert Camus itu karena adanya keinginan umum tapi tidak memiliki keinginan yang khusus. Keinginan umum ya, terus. Nah, begitu. Aku tidak, kali ini menurut tafsirannya aku ya. Menurut tafsirannya aku keinginan umum itu mungkin keinginan yang pada umumnya, mungkin keinginan yang umum itu keinginan yang umumnya orang gitu kan. Mungkin umumnya orang itu ingin makan daging sapi, daging kambing, daging kurban, atau kepengen makan MBG. Tapi itu kan udah khusus, itu kategori khusus ya. Aku pengen makan MBG itu kan udah detail tuh. Berarti itu sebuah keinginan yang khusus gitu. Oke. Berarti mungkin umumnya itu makan makanan yang enak. Oke. Nah itu umum kan? Umum. Orang pada umumnya menginginkan makanan yang enak gitu. Tapi in other words, aku melihat ya keinginan umum itu kan sesuatu yang umum itu kan umum itu ya umum lah. Nah oke. Mungkin kita tahan dulu tentang keumuman ya. Yang kedua tentang kekhususan. Ketika seseorang udah menuju pada sesuatu gitu, ketika dia kepengen makanannya yang dimaksud itu bukan enak, tapi makannya itu adalah makan kambing yang dipotong dengan potongan pisau samurai atau apa, dengan tingkat ketajaman berapa, dengan jumlah ininya seberapa, pakai garam laut Hindia. Pakai garam laut Hindia itu sebuah kekhususan itu. Dari itu aku ngelihat ya bahwa setiap kekhususan itu menarik kita kepada sesuatu untuk mengambil tindakan pada keputusan itu karena kekhususan, karena itu sesuatu yang khusus. Jadi menurutku pemberontakan itu berangkat dari situ, dari keinginan kita terhadap sesuatu yang khusus. Keinginan umum yang mulai untuk mencoba memisahkan diri dari keumuman untuk menuju yang khusus gitu. Dia mencoba menyelesaikan itu dalam sesuatu yang khusus. Akhirnya ya kekhususan itu kan akan menarik dia ke titik dia pada sesuatu itu kan. Nah itu
akan ada pemberontakan. Pemberontakannya tadi ketika sesuatu yang umum itu berubah jadi sesuatu yang khusus, akhirnya dia ngambil sebuah tindakan kan. Nah, tindakan itu adalah representasi dari memberontak dari keinginan yang umum gitu. Karena mungkin udah spesifik khusus ini, akhirnya dia melangkah ngambil tindakan untuk mengejar tindakan yang khusus. Aku melihatnya kayak gitu. Mungkin aku sih nafsirkannya agak gegabah ya, apa namanya, maksudnya mungkin keputusasaan itu muncul ketika pendetailannya itu tidak membuat kita itu bergerak gitu, apa namanya, bergerak untuk memperjuangkan sesuatu dari kamus gitu ke keumuman gitu kan. Kayak sedih kenapa, karena saya tidak makan enak hari ini gitu kan. Tapi ketika dia mulai untuk mendetailkan, saya tidak makan daging sapi yang dipotong berapa ini detail, pikiran kita tuh akan mengusahakan hal itu tuh untuk terwujud gitu, karena pendetailan tadi gitu, yang akhirnya mewujud pada sebuah tindakan kan. Nah, jadi aku pikir kekhususan itu memberikan kita tarikan gitu loh, keinginan yang khusus, tarikan dan dorongan, akhirnya keputusasaan itu hilang gitu. Jadi mungkin kalau kita representasikan ya dalam proses kita dengan MBG gitu kan, misalkan masyarakat umumnya di mahasiswa yang anti dengan MBG gitu kan, ada mungkin ada sebuah keinginan yang umum yang sebenarnya perlu dikhususkan gitu. Menurutku ada pendetailan yang sebenarnya yang membuat itu tuh merasa kita perlu mengambil tindakan gitu. Kalau aku melihatnya seperti itu. Tapi kayaknya kalau misalnya dari arti pemberontakan sendiri, itu kayaknya kurang memenuhi syarat tuh terhadap pemberontakan. Itu salah satu subbab ya, dia nggak merepresentasikan keseluruhan apa itu makna pemberontakan gitu ya. Kalau misalnya cuma kita beranjak dari sesuatu yang umum ke yang khusus, itu kayak belum bisa kita sebut pemberontakan. Mungkin ada mendetail lagi sehingga itu bisa disebut pemberontakan. Sebenarnya itu masuk kategori detail di bukunya, di bukunya kamus. Mungkin nih kalau dia kan menjelaskan misalkan relasi tentang tuan dan budak gitu kan, ketika sang tuan memberontak yang tidak ingin membayar budaknya, maka itu adalah sikap pemberontakan tuan pada budak. Nah, begitu juga sebaliknya itu, ketika budak yang merasa tidak terima dengan bayaran apa yang diberikan sama tuannya, maka dia coba untuk memberontak gitu kan. Ada sebuah kecemasan yang menurutku pemberontakan itu sebenarnya mulanya itu sifatnya itu eksistensial, itu apa, sangat personal itu. Dan kalau itu kan hubungan antara manusia dan budak. Gimana kalau manusia kepada Tuhan? Apakah akan ada pemberontakan karena ketidakpuasan manusia terhadap takdir Tuhan? Dan bagaimana bentuk pemberontaknya manusia kepada Tuhan? Nah, kalau itu real, ada manusia dengan Tuhan memberontak, kemudian dia misalkan jadi tidak beragama, jadi apa, itu kan bentuk ketidakterimaan Tuhan, tidak bentuk kekecewaan manusia dengan Tuhan itu. Oke. Saya punya teman satu, dia tuh cerita waktu bapaknya itu sekarat, dia tuh berdoa tuh terus-terusan. Ya Allah, tolong selamatkanlah bapakku, sehatkanlah bapakku. Dengan semua diksi-diksinya gitu kan. Tapi plot twistnya itu bapaknya meninggal.
Terus dia bilang katanya Allah itu mengabulkan doa. Nah itu juga bagian dari pemberontakan juga kan. Kenapa ketika saya doa justru bapak saya malah meninggal? Nah, Akhirnya dia memberontak sekarang dan dia jadi menjadi orang yang semi bukan ateis, dia tuh agnostik sekarang, dia jadi orang agnostik. Dia percaya Tuhan tapi dia tidak percaya agama. oke. Sampai situ kekecewaannya, dan saya nggak tahu bentuk pemberontakan dia kayak gimana, tapi seenggaknya dia udah bilang dia kecewa gitu kan. Tapi kalau secara eksistensial ya, si Kamus mengatakan ya bagaimana pemberontakan itu terjadi eksistensial di dalam jiwa manusia gitu kan. Di sisi lain dia menjelaskan ya, sikap kita memberontak pada sesuatu itu ternyata bentuk ketersingkapan kita pada realitas gitu, kita menjadi sadar pada sesuatu ya, walaupun enggak mesti tafsiran kita pada kesadaran yang tersingkap dari itu tuh bisa diafirmasi dengan baik gitu. Oke. Itu menurutku yang menariknya di sang pemberontak ya, di ketika sesuatu tuh muncul sebagai jalan yang kita tuh ternyata selama ini tuh bergerak tanpa tanggung jawab pribadi. Kalau bagi Kamus itu manusia kerumunan. Ada kehendak, will untuk bisa bersikap jujur pada dirinya. Nah itu kan momen pemberontakan itu membuat kita itu sadar untuk bisa bersikap jujur pada diri kita. Itu juga menurutku menarik ya. Jadi kita lebih sadar pada diri kita, karena misalkan ya, kita di dalam sebuah ospek ada senior, kita diminta untuk lari lapangan push up 30 kali. Kita kan adalah bagian dari masa yang disuruh-suruh gitu kan. Suatu saat, kenapa aku harus mengatakan ini ya, melakukan ini kan, ada pertanyaannya gitu kan. Sikap memberontak dari orang itu yang maksudnya yang otentik gitu kan, itu juga salah satu bentuk hermeneutics, bentuk tersingkapnya kebenaran kepada dirinya untuk bisa bersikap jujur gitu. Menurutku momen-momen kritis itu bagi yang aku baca dari Kamus itu membuat kita menyadari sesuatu melalui mekanisme pemberontakan gitu. Setuju. Ya, menurutku itu yang menarik di sang pemberontak. Tapi ada satu pertanyaan muncul nih kan. Siapa dibalik atau apa yang ada di balik pemberontakan itu? Siapa yang membisiki dia, dirinya, jiwanya dia untuk melakukan pemberontakan? Dia nggak menjelaskan itu sih, nggak menjelaskan. Kalau yang aku tangkap dari bukunya, yang aku belum selesai di buku yang kedua ya, yang pemberontak dan kematian itu jadi dia bikin essay setebal 400 halaman gitu kan. Yang satu itu pemberontak doang, yang satu itu pemberontak, kematian dan gitu kan. Yang di sisi yang kedua aku melihatnya itu tuh muncul entah dari mana. Dia itu muncul entah dari mana, dan sebagai perwujudan sikap jujur dia kepada sesuatu yang menampakkan diri kepada dirinya gitu. Seru nggak? Seru, cuman untuk masalah awal seharusnya itu ada reason gitu. Reason dari mana nih bisikan ini? Ya kan? Apa yang membuat dia tuh bisa melakukan pemberontakan tuh? Bisikan dari mana? Sumbernya dari mana tuh?
mungkin ya kalau kita lihat ini secara orang pada umumnya, ini ya tergantung selera sih menurutnya. Apakah itu bisa muncul disebut dari selera? fitrah? Ya dalam agama, mungkin dalam agama itu disebutnya sebagai fitrah gitu ya. Ketika seseorang itu memberontak terhadap sesuatu yang salah atau tidak sesuai dengan akal sehatnya atau tidak sesuai dengan hatinya, maka dia akan memberontak. Pemberontakan itu bisa bermakna eksistensial kalau itu merupakan sikap jujur dia kepada dirinya gitu. Jadi emang agak enggak, belum tentu ya pemberontakan yang dilakukan misalkan di era 98 orang pada di Soeharto gitu kan, bisa jadi itu memang pemberontakan yang jujur, tapi di sisi lain bisa jadi itu juga bagian dari kerumunan. That's it. Ikut-ikutan. Nah, FOMO. Saya cerita sama para pelaku di tahun 98 ya. Nah, Itu cerita kalau misalnya tahun 98 itu chaos. oke. Terus tetangga-tetangganya itu pada pulang bawa TV, bawa kulkas. Nah, Terus orang ini, si narasumber ini bilang, lu pada dapat TV dari mana? No, di daerah Jakarta Pusat, di daerah Glodok, rame, kesono gitu. Nanti lu bisa dapat apapun yang lu mau. Apakah itu sebuah pemberontakan? Iya, Bu. Bisa dikatakan sebuah pemberontakan karena ketika dia jujur pada dirinya dia pengen TV, kemudian ada eksistensinya. Maka itu bisa dikategorikan sebagai pemberontakan atau tapi kerumunan. aku ngambil kalimatnya Ricker ya. Kalau penafsiran kita kepada teks itu kan bisa bertingkat gitu. Apa namanya? Mungkin kalau bahasanya siapa itu? Si yang nulis Al-Hikam atau Ilah Asakandari gitu kan, atau siapa yang Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam Fathul Qorib apa ya, judul Fathul Qorib, dia kan mengatakan bahwa penafsiran kita kepada Al-Quran kan juga bertingkat kan ya, apa namanya, apa yang kita baca dari Al-Quran mungkin Bismillah dalam arti orang pada umumnya itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, tapi di sisi lain pada tingkatan tertentu bisa jadi Bismillah itu artinya sebuah tindakan untuk mendapatkan kopi, Mantra. ya, atau itu kan penafsiran juga bertingkat ya apa. Jadi menurutku jujur itu perlu yang namanya latihan ya. Kalau bagi Ricker itu namanya kenaifan gitu. Ketika kita pertama membaca sebuah buku atau membaca sebuah poster gitu kan, misalkan ini tulisan ayam remah tulang lunak dan kita dalam posisi anak SD, kita akan melihat apakah ini adalah figura yang dipasang di dalam papan tulis ketika yang mirip sama ibu guru tunjukkan. Itu kan penafsiran anak SD berbeda dengan mungkin misalkan dia profesor arsitektural gitu ya. Ini ayam remah tulang lunak kok lingkarannya warnanya hijau, bukannya sebaiknya warnanya ungu. Itu kan penafsiran juga menunjukkan bahwa secara hermeneutik penafsiran sendiri itu juga bertingkat gitu. Dan begitu juga kejujuran itu ya, apa kejujuran itu juga setiap manusia bertingkat gitu, apa namanya. Aku mengatakan saya tidak mengambil uang 50.000 Anda itu kan, ya memang benar kan, tapi di dalam makna penafsiran yang lain mungkin itu juga berarti bahwa aku sedang mengintimidasi Mas Hafiz tidak mengambil uang 50.000 gitu kan. Itu kenapa begitu juga bisa jadi itu salah tafsir ya, mungkin yang sambungan cerita yang tadi ya, ketika seorang yang berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan bagi ayahnya ternyata dia meninggal, mungkin itu penafsiran yang sifatnya
lain dari anaknya. Mungkin sebenarnya mungkin kalau dia si anaknya mungkin mau track yang berikutnya, yang kedua jalur supir misalkan, bisa jadi buat manusia kehidupan ini kan ini saya ya, terima kasih. Thank you. Oh bukan, aku pikir C300. Terus Nah begitu. Menurutku kejujuran sendiri itu perlu dilatih untuk sampai pada tataran tertentu gitu, tingkat kejujuran yang tertentu gitu. tapi kalau saya pengen coba beda dari Albert Camus. Kalau misalnya proses perpindahan kita dari kondisi umum ke kondisi khusus itu melahirkan yang namanya pemberontakan. Pemberontakan itu terjadi ketika dia berubah. Jadi pas transformasi itulah yang disebut sebagai pemberontakan gitu kan. Habis itu dia akan mengambil jalur yang baru gitu. Justru saya menganggap itu adalah kedamaian. Proses dari perpindahan suatu yang umum ke yang khusus itu adalah kedamaian. Kita ambil case contoh, misalnya ketika ada orang yang umumnya bekerja 9 to 5 jam 9 sampai jam 5 sore gitu kan. Itu ada kondisi umum gitu kan. Kemudian saya ingin berusaha mengubah jalan itu, mengambil jalan lain, yaitu untuk bekerja, membuka toko kopi saya sendiri. Oh, itu kan secara khusus kan. oke. Ya kan, artinya saya tidak umum untuk bekerja menjadi karyawan. Tapi kebutuhan khususnya itu ya berubah untuk menjadi saya pengen punya coffee shop sendiri. Proses itu bisa juga bukan pemberontakan, tapi adalah kedamaian. Bentuk saya berdamai pada hal-hal itu, pada sesuatu yang umum menuju yang khusus. Karena dalam proses ini itu saya merasa tidak ada paksaan apa-apa, dan saya mungkin sudah jujur dengan diri saya, makanya ya akhirnya itu bisa disebut kedamaian. Oke. Di buku kedua yang ada tulisan kematiannya ya, bagi Kamus transformasi perubahan dari A ke B itu dia menyebutkannya itu sebagai kematian gitu kan, transformasi diri itu kematian. Jadi aku setuju dengan kalimatnya Kierkegaard di dalam Sickness to Death bahwa kematian itu menyakitkan. Jadi ketika seorang melakukan transformasi perubahan, misalkan dia dari Purbalingga ke Depok, itu kan ada transformasi ya, ada perpindahan, itu ada sesuatu yang sebenarnya perlu untuk ditinggalkan, yaitu bagi kalau kalimatnya Nietzsche itu adalah nilai-nilai yang lama. Kemudian kita ke Depok itu untuk menyiapkan sesuatu nilai-nilai yang baru gitu kan. Artinya kematian itu juga nggak selalu berarti kita mati terus kita kubur, tapi kematian itu juga bisa berarti transformasi kita dari meninggalkan nilai-nilai yang lama ke nilai-nilai yang baru gitu. That is berarti bukan kematian dong. Terlahir kembali. Ya, terlahir kembali ya. Kan untuk terlahir kembali seseorang perlu mengalami proses-proses fase krisis yang disebut bagi Kamus itu kematian gitu. Dan ini momen yang menurutku cukup menarik ya, ketika Kamus mengatakan bahwa transformasi diri juga berarti kematian hal-hal yang lama, kematian kalau misalkan dalam bahasa agama Islam itu ya, hijrah kan juga artinya transformasi kan, meninggalkan hal-hal yang buruk di yang lama untuk berjalan ke hal-hal yang baik, ke yang baru gitu. Tapi bisa aja kan mati di sini kan bisa jadi mati suri. Siapa tahu nilai-nilai lamanya itu tiba-tiba hidup lagi.
Bisa itu dikatakan bisa, tapi kan kematian kan tadi kan artinya faksis ya, maksudnya hijrah kan. Tadi kan ambil contoh ada hijrah nih kan. ya. Ketika orang hijrah itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama menuju kebiasaan-kebiasaan baru. Yang tadinya dia nggak pernah mabok, tiba-tiba dia yang tadinya dia mabok tiba-tiba nggak pernah mabok. Yes. Jadi dia udah meninggalkan nih. Tapi tiba-tiba dia balik lagi nanti itu. Jadi pemabok lagi berarti dia Berarti itu kematian mati dari dong. hak ada hal yang, tapi kan waktu itu ketika dia menjadi orang yang tidak pemabok dan transisi maksudnya kematian itu sikapnya bolak-balik gitu kan, maksudnya hal yang sebelumnya ke berjalan ke sesuatu yang baru gitu. Tapi kalau dia kembali lagi pada yang lama, berarti suri itu nanti. Dia hidup lagi pada nilai-nilai yang lama tuh. Oke. Kan? Harusnya ada bab lagi mati suri. Masa- Itu harus pengecualian, nggak secara ini ya maksudnya. Masih Mati kadang mati suri. itu baca kematian aja 800 halaman itu Berarti kalau di 800 halaman ya capek banget. tambah mati suri Apalagi- berarti kali 2 tuh. Kali, Jadi 1.600. Oke. ya. Setengah begitu itu di momen-momen transisi gitu. Mungkin ya kita udah bisa melakukan transisi yang baru karena kalau bahasanya Rumi atau Ilah Hasa Kadari atau Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Jailani itu karena Kilani. ada hal-hal yang melekat di dalam diri kita yang lama yang nggak bisa kita tinggalkan. Nah kalau bahasa mereka yang 3 orang itu ada najis yang nggak bisa disucikan. That's it. Makanya para sufi itu melakukan tirakat perubahan dari dia manusia biasa menjadi wali, itu melakukan perjalanan spiritual yang sifatnya itu meruntuhkan ego dia. Misalkan ketika dia membawa kenari di sebuah keranjang terus ngebayar orang yang ngelempari mereka, itu untuk menurunkan egonya dia gitu, merontokkan egonya dia itu menjadi bersih, supaya kalau bahasa puitiknya itu kan kalau kita mengatakan la ilaha illallah itu berarti tiada Tuhan selain kan, la ilaha illallah. Nah, tiada Tuhan selain itu. Dia kepengen membersihkan Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Kalau bagi Nietzsche di dalam Genealogy of Moral gitu kan, itu kayak kita coba untuk membersihkan nilai-nilai yang lama untuk masuk ke dalam nilai yang baru, kita nge-create value yang baru gitu kan. Kan memang kematian itu kan menakutkan ya, membuang nilai-nilai yang lama itu kan juga menakutkan gitu, tapi di sisi itu seperti kata Bataille bahwa pemimpin sejati itu pemimpin yang berani menghadapi kematiannya gitu, yaitu di sisi lain itu kita artikan sebagai keberanian seorang pemimpin untuk membunuh egonya gitu, ego dalam artian yang sufistik kayak Rumi, Al-Ghazali atau yang kawan-kawan itu sebagai kenajisan yang lama gitu, kenajisan yang lama menuju kesucian yang baru, menuju kenajisan yang baru. That's good. Pemberontakan. Tapi gimana kalau seorang yang dia itu memiliki perasaan kepada seorang wanita, Oke. dan kemudian dia tidak bisa mendapatkan wanita tersebut, Oke. dan hatinya memberontak, maka bentuk pemberontakannya itu disebut apa? Sedangkan dia itu tidak hijrah
dari nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru tuh. Mungkin ya, kita nggak tahu, tapi kan momen kematian tiap sesi itu kan lain gitu ya. Bisa jadi hari ini berbeda dengan hari besok, berarti hari ini akan mati dan berganti sebagai hari esok gitu kan. Tapi ada kaidah begini. Jika kita mati hari ini, Oke. maka Dan kita terlahir lagi hari esok gitu. kita akan hidup lebih kekal setelah itu. Oke. Mungkin kalau kita mati mencintai dia, maka kita akan hidup lagi dengan cinta yang lebih Oh kekal. yes. Tapi aku lebih setuju kalimatnya Nietzsche ya, apa namanya, kekekalan, keabadian itu kan salah satu bentuk stagnansi ya. Jadi menurutku manusia itu yang bagus adalah manusia yang tumbuh gitu apa, yang terus menciptakan nilai-nilai baru, kebaruan. Di sisi lain menciptakan nilai-nilai yang baru itu artinya mematikan nilai-nilai yang lama kan. Berarti orang yang setiap momen itu menghadapi kematiannya gitu. Di misalkan seorang anak SD, dia mati sebagai anak SD dan terlahir kembali sebagai anak SMP gitu kan. Ada transformasi gitu kan. Kemudian SMP dia meninggal sebagai anak SMP, kemudian dia terlahir lagi sebagai anak SMA. Enggak, maksudnya kematian yang sebagai transisi gitu. Kendala saya itu kalau Oke. bicara hal-hal seperti ini, itu pasti saya akan merasa janggal terhadap penafsiran kata-kata yang digunakan. Jadi menurut saya biasanya para penulis itu terlalu luas tuh menarik makna dari satu kata itu. Nah itu saya agak sedikit nggak setuju gitu kan, kalau misalnya segala sesuatu itu dilebarkan itu terlalu jauh. Oh, menurutku sah-sah saja. Aku setuju dengan kalimatnya Derrida dalam Grammatologi bahwa teks itu memiliki kebebasan untuk ditafsirkan gitu kan. Kita membebaskan prasangka kita kepada sebuah teks, itu juga salah satu bentuk dari hermeneutics, penafsiran kita pada sebuah teks gitu. Iya, tapi secara bahasa itu kita bakalan dianggap orang yang nyeleneh tuh. Ya kan? Kalau setiap kata yang kita tulis kemudian ditariknya itu terlalu luas sampai tuh keluar dari makna atau definisi kata aslinya, itu udah bisa ngerusak ini yang bahasa. Merusak bahasa gitu ya. Bahasa Tapi tuh. bahasa itu kan juga berarti otonomi ya. Ketika kita mengatakan sebuah gelas, kita kan akan menggambarkan itu sebagai hal-hal yang terkait dengan gelas gitu. Artinya, Tapi kan ada kata sambung di sana. Ketika dia mengatakan otakmu itu jadikanlah seperti gelas tuh. oke. Kosongkan isinya sebelum kau menerima sesuatu yang baru. Nah, kalimat itu ada kalimat sambung di situ. Itu adalah analogi itu. Mari kita analogikan gelas ini adalah pikiran kita. Tapi untuk banyak penulis itu kebanyakan tuh terlalu memaksakan definisi katanya tuh, sehingga dia tuh akan melebar jauh tuh. Menurutku teks yang bagus tuh yang seperti itu. Menghasilkan imajinasi kita kepada hal-hal yang lain gitu. Fine aja pandangan orang. Oke, ya. Itu beda. Menurut saya itu terlalu memaksakan gitu. Biasanya Oke. itu terlalu memaksakan tuh. Mungkin seharusnya kritik saya itu kepada para filsuf itu, mereka tuh harus belajar grammar dengan baik dulu. Bukannya grammatologi itu juga muncul dari gagasan pikiran filsafat ya, misalkan dari pembahasan kita merepresentasikan sesuatu gitu, merepresentasikan gelas, merepresentasikan
buku, apa yang disebut sebagai buku gitu. Ya itu representasinya kan, bukan makna aslinya. Ada seni apa namanya, analogi itu ya, analogi itu kan sebuah seni gitu kan, untuk kita tuh bisa menggunakan akal kita gitu kan, membayangkan sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang mudah. Melakukan simplifikasi. Aku setuju bahwa akal itu kita bisa gunakan itu sebagai metode simplifikasi ya. Tapi di sisi lain akal juga menurutku sesuatu yang perlu di-trigger. Artinya dia itu punya kelemahan bahwa dia butuh stimulan dari luar yang membuat dia itu logikanya itu berkembang. Misal kita contoh, ketika logika anak SD kita bedakan dengan logika anak SMA, logikanya kan akan berbeda gitu. Apa namanya, dia melihat sebuah gambar segitiga, kalau anak SD mungkin itu dilihatnya sebagai mainan, di anak SMA dia ngelihatnya itu sebagai sebuah masalah besar dalam hidupnya gitu kan, segitiga. Nah di momen itu artinya kita nggak bisa kan, apa namanya, secara saklek bahwa makna tentang segitiga itu ternyata sesuatu yang sifatnya itu terus tumbuh gitu. Bahkan makna sendiri itu juga terus tumbuh, nggak stagnan gitu dari kata sendiri. Aku setuju dengan Nietzsche ya, bahwa sebenarnya makna yang sebenarnya itu sebenarnya nggak ada. Makna itu terjadi. Nah, tadi itu juga bagian dari kritik kita kepada akal ya, bahwa akal itu selalu membutuhkan hal-hal di luar akal itu untuk membuat dirinya itu menjadi tumbuh gitu. Nggak, dia bukan sesuatu yang independen, bisa tumbuh secara sendirinya. Beda atau sama akal dan otak? Akal dan otak, maksudnya akal itu kan logika kan? Ya, beda atau sama akal dan otak? Beda. Otak itu secara fisik bentuknya ada di dalam kepala, secara biologis itu ada di dalam kepala gitu kan. Kalau logika mungkin cenderung ke arah sistem matematisnya kan. Jadi kan kita bisa aja menyebut bahwa otak itu ya akal kan? Oke. Pakai dong otaknya. Lah otak itu kan nggak usah dipakai, dia itu melekat kan pada diri manusia, dia melekat. Itu maksudnya, itu kan kalimat ini ya, kalimat dalam makna yang lain, cobalah untuk berpikir lebih keras gitu, mencari jalan yang baru. Nah, that's it. Akal yang tidak ditumbuhkan dengan hal-hal yang baru itu nggak berkembang. Ada satu contoh ya, misalkan si Isaac Newton tidak menerima fenomena jatuhnya apel di pohon apel, dia nggak akan merumuskan sebuah instrumen matematis hukum Newton kan. Di situ kita lihat ya, ternyata otak sendiri itu butuh stimulasi, momen-momen kejadian khusus, kayak jatuhnya sebuah apel kan. Betul, makanya kalau kita hanya menggunakan akal, that's it, akan adanya stagnansi gitu, apa? Stagnansi. ya makanya itu sejalan gitu kan sama Quran, ketika Quran itu selalu mengatakan setiap fenomena-fenomena, ketika Allah menciptakan siang, menciptakan malam, menciptakan matahari, menciptakan bulan pada porosnya, menciptakan gunung, menciptakan laut, pasti itu akan diakhiri dengan apakah manusia tidak berpikir? Apakah manusia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya tuh di balik setiap penciptaan tuh? Nah itu statement yang menyetujui bahwa akal itu memang perlu mantik gitu kan dari luar, ya kan? Oke. Di sisi lain, bukan hanya akal, termasuk juga moralitas. Moralitas ketika dia tidak berinteraksi dengan sesuatu yang di luar moralnya,
moral itu akan mati gitu, akan stagnasi, dia nggak akan tumbuh, dia akan selalu berada dalam relasi status quo, seperti contoh misalkan moralitas anak SD yang tidak berinteraksi dengan gurunya, dengan ujiannya, sampai dia naik sebagai moralitas anak SMP gitu. Bisa masuk. Jadi selalu hal-hal yang apapun itu membutuhkan hal yang lain untuk bisa berkembang gitu. Dan menurutku mencoba hal-hal baru itu sesuatu yang asal itu dilakukan ya. Kalau saya tuh baca di bukunya sebab-sebab keruntuhan. Nah, sebab itu menurutku juga bagian dari masalah logik. Dr. Abdul Halim Uwais itu bilang bahwa kita itu kesalahan kita atau kegagalan kita hari ini itu adalah karena kita tuh selalu mencari solusi-solusi baru tuh terhadap permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di masa lalu. Dr. Abdul Halim Uwais itu menjelaskan itu saat ketika pasukan muslimin itu selalu kalah karena harta gitu kan. Dan dijelaskan bahwa ketika sejarah itu telah terjadi dan dia itu akan berulang di masa yang akan datang, maka ketika kita selalu mencari solusi-solusi baru, maka kita tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar. Sebetulnya kayak gitu. Itu pakemnya tuh. Itu gimana tuh? Makanya mungkin hari ini masalah itu nggak pernah menemukan jalan keluar karena kita tuh selalu mencari solusi baru tuh. Yang padahal solusi lama itu nggak pernah kita coba. Artinya yang udah teruji, yang udah terbukti bahwa hari itu tuh pernah. Oh berarti untuk menangani masalah ini, artinya kita jangan terlalu mencintai harta misalnya, sehingga kita tidak kalah dalam peperangan. Tapi kita akan sibuk mencari solusi baru untuk memenangkan peperangan dengan taktik-taktik yang lain. Di sebagian orang janganlah mencintai harta itu sesuatu yang lama, tapi di orang yang lain janganlah mencintai harta itu juga bisa jadi itu sesuatu yang baru juga gitu. Menurutku kebaruan sesuatu itu dia nggak bisa dijudge gitu. Kebaruan sesuatu itu nggak bisa dijudge. Kalaupun kita akan memakai solusi yang pernah kita lakukan di zaman yang sebelumnya, tapi informasi yang dia dapatkan di momen tersebut itu kan sesuatu yang baru. Jadi artinya itu juga sebuah solusi yang baru. Enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan warung ini warung lama atau warung baru, buat kita ini adalah warung yang udah lama. Kalau misalnya ada orang yang baru datang, itu kan maksud Mas Ajis gitu kan, ketika ada orang yang mencintai dunia tapi itu dia baru hadir di hidupnya, itu dikatakan itu baru buat dia kan. Iya. Tapi pada kenyataannya, ya kan, pada kita nggak tahu. Warung ini sudah lama. Anggaplah ini sudah ada 1 tahun atau 2 tahun. Yes, tapi terus ada orang baru nyobain. Baru buat dia, bukan berarti barang itu baru. Menurutku, warung ini akan mati hari ini, dia akan terlahir lagi besok sebagai warung ini di hari yang besok. Itu kan sesuatu yang baru juga. Kalau enggak. Nah itu yang tadi saya bilang, kritikan saya terhadap para pemikir itu, mereka terlalu memaksakan sesuatu yang itu tuh dilebarinnya terlalu jauh. Ketika saya bilang warung ini warung lama nih, warung udah 1 tahun, nanti udah lama.
Understood. Oke, paham, ini warung lama kan berarti kan? Udah berada gitu kan. Terus buat orang yang baru datang, baru nyoba, itu tidak bisa dikatakan ini makanan baru. Tidak bisa dikatakan ini baru buat dia. Dia baru buat dia, tapi itu tidak mengubah status warung ini menjadi warung baru. Keberadaan warung ini itu tetap dianggap sebagai keberadaan warung. Menurutku status kebaruan dari yang Mas Hafiz sampaikan itu kebaruan yang dalam bentuk apa ya? Secara ya, menurutku kebaruan yang ini bukan aku adalah orang tapi secara eksistensi, secara keberadaan warung ini tetap warung lama. boleh. Nah itulah itu juga menurutku salah satu kelemahan dari logika itu selalu didasari pada hal-hal yang dipikir masyarakat itu benar gitu. Misal orang tadi lewat di sini naik motor gitu kan, sebenarnya kita mengelau itu karena itu bentuk kebiasaan kita yang merelakan bahwa orang di sini itu boleh naik motor itu. Kalau di sini naiknya kereta itu kan sesuatu yang baru kan, itu membuat orang itu menjadi berjarak dengan apa yang dia amati kan. Nah itu menurutku originalitas itu adalah sikap kita menghadapi kondisi-kondisi yang sifatnya itu baru gitu. Ketika tiba-tiba di sini ada datang sebuah kereta, kok di sini ada kereta, itu kan kalau dalam bahasa puitiknya itu ketertakjuban gitu, ketertakjuban kita pada sesuatu itu. Logika selalu didasari pada stigma yang struktur masyarakat atau kebiasaan yang melabeli bahwa ini tuh yang disebut sebagai lama itu adalah ini tetap di sini dari zaman dulu, warnanya tetap merah atau enggak gitu. Tapi kalau kita lihat momennya, ini kok kemarin tokonya ini enggak ada posternya, itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang baru. Tapi sebagai toko, ini udah termasuk lama. Nah itu menurut memang gitu menurutku menurutku logika itu perlu ditumbuhkan gitu, rasio itu perlu ditumbuhkan dengan logika baru. Mungkinkah di sini akan ada gerbong kereta di depannya, terus kita lihat itu tapi kalau kita rasio itu kan artinya perbandingan. Rasio itu perbandingan. Kalau kita perbandingkan rasionya, kalau mungkin nggak di sini nanti ada kereta, jelas nggak ada gitu kan. Bahkan ketika dia belum melihat pun rasionya itu juga akan mengatakan nggak ada. Ya tapi menurut kebanyakan yang menjadi sebenarnya itu kan hanya probabilitas kan, kemungkinan ya kan. Artinya kemungkinan itu terjadi bahkan secara matematis itu akan terjadi di sini ada sebuah gerbong kereta, itu masih mungkin gitu. Tapi menurut saya itu bukan kemungkinan. Tapi itu adalah satu kepastian bahwa nggak mungkin di sini ada kereta. Bisa kereta mainan. Nah itu menurutku salah satu bagian dari nemuin jalan yang baru kan. Enggak sih, itu terlalu maksa. Kereta mainan sama kereta yang tadi lagi kita bahas tentang orang yang berkendara, kemudian kita bicara kereta, terus kita bicara di sini nanti ada kereta mainan, itu sesuatu yang udah nggak fair tuh. Menurutku ya, momen ketertakjuban kita pada sesuatu yang entah itu kereta yang lewat atau tiba-tiba ada cewek cantik yang datang, anjir cantik banget, itu adalah momen keterbukaannya realitas, yaitu ketika ego kita tuh runtuh gitu, sehingga kita menafsirkan dari apa yang kita amati itu dari dirinya sendiri gitu.
dari itu dari dalam dirinya sendiri gitu. Menurutku ya sebaiknya ketika kita tuh menggunakan logika itu terlalu menggunakan logika untuk mensimplifikasi sesuatu yang mana bahwa ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dari hal-hal setiap momennya gitu. Menurutku salah satu kelemahan manusia adalah ketika dia menggunakan logikanya itu untuk melakukan simplifikasi itu sebagai keengganan dia untuk melihat sesuatu yang baru, melihat. Nah, kalau justru saya berpikir sebaliknya nih. Oke. Ya, justru saya melihat bahwa kegagalan kita ya, atau kebodohan kita, kecerobohan kita menjadi manusia itu adalah karena kita tuh selalu menggunakan sesuatu yang baru. Apa kita disuruh menggunakan sesuatu yang baru? Yang jelas-jelas mungkin secara esensi yang lama pun juga sama aja. Secara esensi mungkin ketika kendaraan Mio J 2014 dengan Aerox 2025 secara esensi sama dua kendaraan. Tapi kenapa kita tuh selalu mencari sesuatu yang baru, yang itu justru ujung-ujung itu bakal menyusahkan kita tuh. Menurutku ketika kita alat ya, berarti kan kita bahas tentang alat Mio kan alat ya. Ketika kita memutuskan untuk membeli sebuah sepeda motor, ini bukan Mio-nya mah kan eksistensinya. Yes. Eksistensinya kan kendaraannya tuh. Kendaraannya ketika kita ketika kita membeli sebuah kendaraan itu adanya momen dari kita untuk menginginkan sesuatu yang baru, yaitu entah kita melihat berjalan, kita kan bisa itu dengan berjalan. Nah itu kan Ya, berarti kan itu babnya itu udah beda bab lagi ketika itu udah masalah keinginan tuh. Ya kan, keinginan yang baru itu beda dengan solusi yang baru. Biasa kucing-kucing yang dikalungin tuh kurus. nggak dikasih makan ya, Dikalungin doang dia. nggak dikasih makan ya. Gitu. Menurut Ini angin dari mana sih? Dari dalam atau dari luar sih? Ini ngerasain angin mulu ya. Oke guys, mungkin kurang lebih seperti itu. Ini 52 menit kita ngobrol, nggak kerasa. ya Mungkin berapa giga tuh 52 menit itu? ya terpakai wifi jadi nanti aja. Ada wifi sih, wifi Padi. Enggak.